Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rifa Fadila sebagai pemateri pertama dan teman saya, Agnita Prihandini sebagai pemateri kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu kelompok hewan pada superkelas Tetrapoda, yaitu mengenai amfibi. Langsung saja untuk lebih jelasnya kita simak video berikutnya. Superkelas Tetrapoda. Tetrapoda merupakan gnatosmata dengan anggota tubuh berpasangan masing-masing 5 jari. Pada kepala mempunyai leher yang dapat bergerak bebas kecuali pada amfibias. Kelompok hewan ini mempunyai lubang hidung dalam yang terbuka ke arah rongga mulut. Kebanyakan hewan pada kelompok Tetrapoda ini hidup di darat, tetapi ada pula beberapa jenis dari hewan kelompok ini yang menggunakan air sebagai tempat hidup sekunder atau tempat hidup yang kedua. Adapun beberapa karakteristik dari Tetrapoda. Yang pertama, pada ujung anterior dari nerve cord membentuk otak. Lalu yang kedua, endoskeleton berkembang membentuk kranium, rahang, dan kolumna vertebralis. Lalu yang ketiga, memiliki ekstremitas libre atau anggota badan bebas. Lalu yang keempat, organ-organ sensorinya berpusat di kepala. Lalu yang kelima, terdapat pharyngeal gills. Tetrapoda diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, tetrapoda yang tidak memiliki amnion pada kelas amfibi, sedangkan yang kedua, tetrapoda yang memiliki amnion pada kelas reptil, aves, dan mamalia. Nah, pada presentasi kali ini kita membahas kelas amfibia. Amfibia berasal dari dua kata, yaitu amfi dan bios. Amfi artinya rangkap, sedangkan bios artinya kehidupan. Jadi amfibia adalah hewan yang hidup dengan dua bentuk kehidupan, yaitu pada air tawar dan di darat. Karakteristik amfibia diantaranya, amfibia merupakan hewan berdarah dingin atau poikilotem. Kemudian amfibia memiliki kulit yang halus hingga kasar dan memiliki banyak kelenjar. Bagian tengkoraknya tersambung dengan tulang atlas melalui dua kondilus occipitalis. Kemudian eritrosit atau sel darah merahnya memiliki tipe bikonveks, berbentuk oval, dan memiliki nukleus. Jantungnya terbagi atas 3 ruang, 1 ventrikel dan 2 atrium. Pada saat masih beruduh, pernafasannya amfibia menggunakan insang. Telur-telur amfibi terbungkus oleh gelatin. Adapun klasifikasi dari kelas amfibi. Yang pertama, ada ordo Caudata atau Urodela, lalu yang kedua ada ordo Gymnophiona atau Apoda, lalu yang terakhir ada ordo Anura. Ordo Caudata atau Urodela. Caudata berasal dari bahasa Latin yang artinya ekor. Karakteristik yang dimiliki oleh ordo ini diantaranya yaitu memiliki ekor yang berkembang dengan baik, kemudian vertebra postsakral tidak membentuk urostil, lalu memiliki leher yang tampak dengan jelas, lalu memiliki kaki depan dan belakang yang sama panjangnya, lalu memiliki pergelangan bahu dan panggul secara sederhana, pada bagian tulang usus tidak memendek. Contoh hewan dari ordo Caudata ini yaitu ada Tylototriton verrucosus dan Ambystoma mexicanum atau axolot. Ordo selanjutnya yaitu ordo Gymnophiona atau Apoda. Karakteristik yang dimiliki oleh ordo ini diantaranya memiliki bentuk tubuh yang berukuran panjang, tidak terdapat adanya ekstremitas, lalu badan pada ordo ini berbentuk silinder, memiliki mulut yang bulat, memiliki tentakel yang berukuran kecil, kemudian tubuhnya yang berwarna coklat gelap atau biru gelap. Contoh hewan dari ordo ini yaitu Ichthyopis paucisculus. Ordo yang ketiga yaitu ordo Anura. Istilah Anura berarti tidak memiliki ekor. Karakteristik yang dimiliki oleh ordo ini diantaranya pada tungkai bagian depan berukuran lebih kecil dan pendek daripada tungkai bagian belakang. Kemudian pada ordo ini kepala serta badannya menyatu. Lalu memiliki ukuran tubuh yang lebih pendek, lebar, serta kaku. Pada ordo Anura terdapat adanya 5 famili.
Famili yang pertama yaitu pada famili Bufonidae atau kodok sejati. Karakteristik yang dimiliki oleh famili Bufonidae diantaranya memiliki membran paratoid yang terletak di bagian belakang mata. Kemudian, sebagian besar pada spesies Bufonidae ini merupakan hewan yang termasuk terestrial, tetapi ada pula yang semi-akuatik. Kemudian, pada bagian tubuhnya memiliki bintil-bintil tanduk, lalu memiliki ukuran tubuh yang relatif gemuk dan kekar. Contoh dari famili Bufonidae ini yaitu ada Bufoasper. Selanjutnya yaitu famili Ranidae atau katak sejati. Karakteristik yang dimiliki oleh famili ini diantaranya famili Ranidae memiliki kaki yang berkembang dengan baik. Pada kaki bagian belakangnya memiliki ukuran yang lebih panjang daripada kaki depannya. Kemudian memiliki jari-jari yang lebar. Selanjutnya, famili Ranidae ini mudah kita temui di sekitar aliran sungai. Contoh hewan yang termasuk ke dalam famili Ranidae yaitu Ranahosi dan Huia sumatrana. Famili selanjutnya yaitu famili Microhylidae atau katak mulut sempit. Karakteristik yang dimiliki oleh famili ini diantaranya sebagian besar anggota famili Microhylidae tidak mempunyai gigi. Sakral diapofisisnya sedikit melebar, kemudian hidupnya biasa di dalam tanah atau tinggal di dalam lubang tumbuhan, lalu memiliki mulut yang sempit dan memiliki ukuran tubuh yang kecil. Contoh hewan yang termasuk ke dalam famili Microhylidae yaitu Microhyla betmorei dan Microhyla heymonsi. Famili selanjutnya yaitu famili Rhacoporidae atau katak pohon Asia Selatan. Karakteristik yang dimiliki oleh famili ini diantaranya memiliki tipe pergelangan bahu, firme sternal atau vertebrae prokol. Kemudian, pada digitinya terdapat adanya elemen interkalar. Amplexus pada famili ini bertipe axillary. Kemudian sebagian besar habitatnya arboreal. Lalu famili ini termasuk ke dalam katak pohon lama. Contoh dari famili ini diantaranya Polypedates leucomistax dan Rhacoporus dulitensis. Famili selanjutnya yaitu famili Megapridae atau katak serasa. Karakteristik yang dimiliki oleh famili ini diantaranya spesies anggota famili Megapridae memiliki ukuran tubuh dari kecil hingga besar. Kemudian pada bagian tengkoraknya terdapat palatin kecil dan memiliki sepasang frontoparietal. Kemudian memiliki pergelangan bahu yang bertipe arsiferal dengan sternum yang berbeda. Lalu bagian fibula dan tibianya menyatu pada bagian ujung proksimal dan ujung distal. Kemudian memiliki kaki yang berukuran pendek sehingga katak pada jenis ini bergerak dengan lambat. Contoh hewan dari famili ini diantaranya yaitu Leptobrachium hasselti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnita Prihandini dengan NIM 19,08106170 sebagai pemateri kedua yang akan membahas mengenai anatomi dari hewan amfibi, kemudian dilanjutkan dengan hubungan kekerabatan hewan amfibi dengan takson lain, dan yang terakhir yaitu mengenai peranan hewan amfibi di dalam kehidupan. Nah, langsung saja mengenai anatomi hewan amfibi. Yang pertama yaitu meliputi sistem sirkulasi, di mana organ sistem sirkulasi pada hewan amfibi ini berupa jantung yang di dalamnya terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 ruang atrium, atrium kanan dan atrium kiri, dan 1 ruang ventrikel. Dan perlu diketahui juga bahwasanya mekanisme sistem peredaran darah pada amfibi ini meliputi peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Nah, hal tersebut ditandai dengan adanya darah yang melewati jantung sebanyak 2 kali di dalam 1 kali peredaran. Nah, yang pertama yaitu darah yang berasal dari jantung akan menuju ke paru-paru dan kemudian kembali lagi ke jantung. Dan yang kedua, darah yang berasal dari seluruh tubuh maka akan kembali lagi ke jantung serta akan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Kemudian dilanjutkan pada sistem digesti atau sistem pencernaan pada amfibi, di mana organ sistem digesti pada hewan amfibi yang pertama itu meliputi rongga mulut. Nah, yang di dalamnya terdapat lidah yang ujungnya itu mengandung mukus atau kelenjar bukal, di mana mukus ini dapat mengeluarkan sekret yang lengket sehingga lidah pada hewan amfibi ini berfungsi untuk menangkap mangsa yang ada di sekitarnya. Kemudian makanan tersebut
dilanjutkan ke organ digesti yang berikutnya, yaitu kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir yaitu berakhir di kloaka. Kemudian berikutnya yaitu mengenai sistem respirasi atau sistem pernafasan pada hewan amfibi. Nah, pada fase larva, hewan amfibi ini khususnya pada ordo Anura seperti katak dan juga kodok, mereka bernafas menggunakan insang, di mana tipe insangnya itu eksternal dan kemudian insang ini dapat mereduksi selama larva tersebut melakukan metamorfosis. Dan setelah bermetamorfosis menjadi katak muda kemudian katak dewasa, maka hewan ini dapat bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Di mana paru-paru pada katak atau hewan amfibi ini masih bersifat sederhana dan di dalamnya terdapat banyak gelembung udara. Kemudian, sebagian besar hewan amfibi juga bernafas menggunakan kulitnya. Nah, oleh karena itu, kulit pada hewan amfibi khususnya katak itu selalu basah atau selalu lembab. Hal tersebut karena pada permukaan tubuhnya terdapat kelenjar mukus yang berfungsi untuk menjaga kelembaban, sehingga dapat berfungsi untuk membantu proses respirasi pada hewan amfibi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai sistem saraf dan sistem indera pada hewan amfibi, di mana sistem saraf pada hewan amfibi ini terdiri dari dua, yaitu sistem saraf sentral dan sistem saraf perifodium. Nah, untuk sistem saraf sentralnya itu meliputi otak dan juga medula spinalis. Nah, selain itu, pada bagian organ penglihatan hewan amfibi, khususnya pada bagian kelopak matanya, itu terdapat adanya membran nictitans yang berfungsi untuk menjaga mata hewan amfibi dari agar tetap lembab ketika berada di darat dan juga untuk menjaga mata hewan amfibi dari abrasi ketika hewan tersebut berada di air. Selanjutnya yaitu mengenai sistem reproduksi pada hewan amfibi, di mana untuk organ genital jantan pada hewan amfibi yaitu berupa sepasang testis yang diikat oleh alat penggantungnya yang dinamakan dengan mesorsium. Sedangkan untuk organ genital betinanya yaitu berupa sepasang ovarium yang juga diikat oleh alat penggantungnya yang dinamakan dengan mesovarium, di mana kedua alat ini, baik itu sepasang testis maupun ovarium, keduanya sama-sama terbentuk dari lipatan peritoneum. Selain itu, reproduksi pada hewan amfibi ini dapat dilakukan secara eksternal maupun secara internal. Untuk yang secara eksternal itu biasanya dialami oleh hewan amfibi yang berhabitat di perairan yang dangkal, seperti umumnya yaitu pada ordo Anura. Sedangkan untuk yang internal biasanya dialami oleh hewan amfibi dari ordo Apoda. Nah, selanjutnya terdapat juga fenomena yang unik yang terjadi pada ordo Anura, yaitu yang dinamakan dengan amplexus. Peristiwa ini biasa terjadi pada musim kawin, yaitu peristiwa menempelnya katak jantan pada punggung katak betina yang berukuran lebih besar. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya amfibi ini umumnya berkembang biak secara ovipar, yaitu secara bertelur. Namun ada juga beberapa famili dari hewan amfibi yang berkembang biak secara vivipar. Nah, kemudian beralih ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai hubungan kekerabatan hewan amfibi dengan Pisces. Nah, mengapa hewan amfibi ini dapat berkerabat dekat dengan Pisces? Jadi, hal tersebut ditandai dengan terjadinya suatu evolusi amfibi yang diawali dengan ditemukannya tetrapoda yang berupa ikan berkaki 4, yaitu hewan tersebut berasal dari genus Acanthostega, di mana berdasarkan fosil, organisme tersebut memiliki insang yang mirip dengan ikan, namun memiliki kaki yang berjumlah 4, serta memiliki struktur rangka anggota badan yang sama dengan tetrapoda pada saat ini, khususnya yaitu amfibi. Nah, di mana hal tersebut sangat mencerminkan hewan dari kelas amfibi, yaitu dari ordo Anura, contohnya yaitu katak atau kodok, di mana katak ini ketika mereka masih dalam fase larva, mereka bernafas menggunakan insang, sedangkan setelah bermetamorfosis menjadi katak muda atau katak dewasa, mereka tidak lagi bernafas menggunakan insang, melainkan menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Dan begitupun dalam hal morfologinya, katak ini juga ketika dalam bentuk berudu, ia memiliki ekor
yang berfungsi untuk berenang, sedangkan setelah bermetamorfosis menjadi katak muda atau katak dewasa, maka ekor yang tadinya berfungsi untuk berenang tersebut kemudian mengalami modifikasi menjadi kaki yang berjumlah 4 yang berfungsi untuk berenang maupun untuk meloncat, karena katak ini dapat hidup di 2 habitat, yaitu di habitat air dan juga di habitat darat. Nah, selain itu dapat dilihat pada kladogram berikut ini bahwasanya superkelas Tetrapoda berasal dari nenek moyang ikan bersirip lobus atau disebut dengan Sarcopterygii, di mana Sarcopterygii ini berkembang menjadi tetrapoda atau hewan berkaki 4, dan oleh karena itu setiap binatang berkaki 4 yang ada pada saat ini diyakini sebagai keturunan dari ikan bersirip lobus. Dan dapat dilihat juga bahwasanya hewan tetrapoda ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada tetrapoda yang memiliki amnion atau disebut dengan amniota, yang di dalamnya meliputi hewan dari kelas reptil, kemudian aves dan juga mamalia, dan ada pula tetrapoda yang tidak memiliki amnion atau disebut juga dengan anamniota, yang di dalamnya meliputi hewan amfibi atau kelas amfibi. Nah, hal tersebut juga menjadi salah satu ciri persamaan atau hubungan kekerabatan antara amfibi dengan Pisces, di mana keduanya, baik amfibi maupun Pisces, itu sama-sama tidak memiliki amnion. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan amnion itu? Jadi, amnion itu merupakan suatu membran yang berasal dari jaringan janin yang melindungi dan mengelilingi janin. Amnion dapat ditemukan di dalam sel telur dan dapat ditemukan pada hewan-hewan seperti aves, kemudian hewan dari kelas reptil dan juga mamalia. Nah, selanjutnya perlu diketahui juga bahwasannya amfibi ini sangat berperan dalam penyusunan suatu ekosistem, baik itu secara ekologis maupun secara ekonomis. Nah, untuk yang secara ekologis, hewan amfibi berperan sebagai konsumen sekunder. Nah, mengapa? Karena amfibi ini termasuk ke dalam hewan pemakan serangga. Oleh karena itu, dapat membantu keseimbangan ekosistem, terutama dalam pengendalian ekosistem serangga, serta dapat juga menjadi suatu indikator lingkungan. Contohnya yaitu pada hewan katak atau kodok, yaitu keduanya dapat menjadi suatu indikator lingkungan karena mereka sangat peka sekali terhadap perubahan lingkungan. Nah, selain itu, untuk secara ekonomis, hewan amfibi juga dapat dijadikan sebagai sumber protein hewani dan juga hewan peliharaan dan bahan obat-obatan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai salah satu kelas hewan dari superkelas Tetrapoda, yaitu yang mengenai amfibi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.